Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, as-saimin, as-saimat dimanapun berada, mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini, waktu Indonesia bagian Barat, tentu tersambung dengan Anda semua di belahan dunia yang berbeda dengan waktu yang tidak sama. Mudah-mudahan tersambungnya kita pada saat ini, dimanapun kita berada, senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kami ingin mengajak pada diri pribadi dan kita semua, mari kita awali kehidupan kita di hari ini dengan menghadirkan dan memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kembali berkehidupan di hari yang baru, hari yang spesial, di waktu yang baru, waktu yang spesial, berlimpah banyak keistimewaan, ampunan, kasih sayang, keridhaan, dan lebih daripada itu, mudah-mudahan gugurnya dosa-dosa kita dan berlipatnya pahala sebagai bekal kita untuk meraih kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang lebih membahagiakan, insya Allah. Untuk itu, teman-teman, kita akan kembali berikhtiar melanjutkan pengkajian Ramadan kita, khusus untuk sesi subuh, yaitu halaqah kajian kitab topik tentang puasa yang terkandung dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Insya Allah kita akan bagi beberapa kajian di setiap hari Ramadan. Untuk sore telah dimulai di hari yang lalu. Kajian khusus nanti akan dibimbing oleh Syekh Dr. Maisarah, beliau dari Al-Azhar Asy-Syarif. Itu memfokuskan kajian pada 3 aspek, ada tajwid Al-Quran, kemudian ada nanti fiqih, dan juga bimbingan belajar bahasa Arab dasar. Dan sengaja memang tidak ditampilkan terjemah, karena yang diuraikan juga menggunakan bahasa Arab yang sederhana, yang insya Allah bagi yang belum memahami bahasa Arab pun bisa sambil belajar dan dengan bahasa yang lebih mudah, ya, supaya insya Allah ada perkembangan-perkembangan yang baik. Dan malamnya kita coba hadirkan juga tarawih live. Nanti ada beberapa imam yang bisa mudah-mudahan membantu kita untuk murajaah kembali hafalan-hafalan kita dalam menyimak ketika Anda tidak sedang tarawih. Teman-teman, kita lanjutkan di hari ini menyambung materi di pertemuan yang lalu yang dalam live kemarin sempat terputus. Jadi kita ingin sempurnakan dulu apa yang kemarin belum kita utarakan sepenuhnya dalam tayangan. Agak unik memang saya menerangkan sampai dengan selesai, kurang lebih 30 menit, tapi ternyata setelah dicek live-nya terputus hampir di setengahnya. Dan mudah-mudahan itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa belajar dengan lebih baik, insya Allah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita belajar dan berikhtiar untuk memperbaiki apa yang kira-kira kita bisa lakukan lebih dari sebelumnya dalam hal kebaikan. Langsung saja menyambungkan terlebih dahulu di hadis nomor 1903, subtopik yang ke-8. Saya ingin mengingatkan kembali bagi kita semua bahwa dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini penting diketahui bahwa ini bukan sekedar kitab hadis dalam pengertian hanya mendokumentasikan hadis-hadis Nabi dengan jalur yang tersambung ke Nabi lalu dikodifikasikan dalam bentuk kitab yang kita baca. Tidak terbatas demikian. Di dalamnya adalah kurikulum kehidupan yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari secara tematik. Jadi ada tema-tema diurutkan oleh beliau, 97 tema kurang lebih terkait kehidupan kita yang didasarkan pada bimbingan Nabi SAW dan keseharian beliau. Maka oleh beliau, Imam Al-Bukhari, diurutkan tema-tema ini kurang lebih 97 tema, lalu disajikan dalam bentuk
subtopik ke bawahnya, subtema dengan ayat Al-Qur'annya, kemudian hadisnya. Jika dibutuhkan penjelasan, diberikan penjelasan yang sangat singkat. Nah, terkait dengan bab tentang puasa, tema tentang puasa ini beliau hadirkan di tema nomor 30. Jadi kalau kita urut, pertama Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, terus kita temukan tema ke-30 itu tentang puasa Ramadan. Kitabus Shaum, puasa secara umum, di dalamnya ada kandungan yang lebih besar tentang pembahasan Ramadan. Nanti dari topik tentang Kitabus Shaum puasa ini akan dibagi lagi kurang lebih 69 subtopik. Di 69 subtopik ini nanti kurang lebih ada 121 hadis. Nah, di subtopik yang ke-8 ini kaitan dengan tema kita, ya, yaitu tentang hal-hal yang merusak, yang menghancurkan pahala puasa dari berbagai aspek, baik itu nanti terkait hukum berselisih, berkata-kata kotor, bertikai. Nah, apa pengaruhnya kepada puasa itu? Kemarin kita baru ungkap sebagian yang tayang, tercatat, terdokumentasikan dalam live. Sekarang kita sempurnakan, lalu ambil obatnya untuk mengatasi itu seperti apa. Nah, inilah keindahan ketika Nabi SAW memberikan satu penjelasan, bukan hanya menerangkan, ya, ini kalau bertindak begini akibatnya bagaimana, tapi diberi solusi. Nah, ini yang indah dalam Islam. Jangan hanya membawa satu paparan, tapi tidak memberikan arah, vektor, atau memberikan solusi untuk mengatasi satu persoalan. Ya, pun demikian dengan suatu kebaikan, tidak hanya menganjurkan, tapi juga memberi jalan bagaimana itu dipraktekkan dengan baik dan memotivasi diri untuk mengerjakan dan menyontohkan, ya, sehingga ada dakwah, kemudian ada amar bin ma'ruf. Jadi ada dakwah kepada khair kalau itu mengajak, tapi ketika amar bin ma'ruf, ma'ruf itu dikerjakan dulu, baru kemudian memerintahkan orang lain. Nah, supaya tidak terlalu luas bahasannya, kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamu al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam al-Bukhari mengatakan dalam bab yang ke-30, subbabnya atau subtopik yang ke-8, babu man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi fi shaum. Subtopik pembahasan tentang siapapun yang tengah berpuasa, ia tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyimpang, kata-kata yang jorok, namun mengerjakan itu dalam keadaan tengah menunaikan puasa. Qala, beliau menyampaikan, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, haddatsana ibnu Abi Dhib, haddatsana Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis informasi ini tersambung dari Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas yang sezaman hidup dengan Imam Al-Bukhari menerima itu dari Ibnu Abi Dhib. Beliau menerima itu dari Sa'id al-Maqburi. Sa'id al-Maqburi menerima informasi dari bapaknya. Bapaknya menerima dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menerima ini informasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini urutan sanadnya sampai ke penutur asal, yaitu penjelasan dari Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan juga dalam hadis Imam At-Tirmidzi, ya, nomor hadis 707, di dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 2362, kemudian di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1689, ya, dengan riwayat yang sama. Nanti teman-teman tinggal dicek, ya. Artinya tidak hanya dalam satu dokumentasi kitab, tapi beberapa ulama hadis yang lain mengkonfirmasi kebenaran tentang informasi hadis ini. Nabi SAW pernah menyampaikan, man lam yada' qaulaz zur, siapapun yang mengklaim dirinya tengah menunaikan puasa. Ya, saat ini orang-orang Islam, orang-orang yang beriman mengatakan, saya sedang berpuasa. Nah, kemudian dari mulai terbit fajar, seperti sekarang sudah lewat dari batas waktu awal fajar, ya kan? Sudah mulai puasa sampai terbenam matahari. Nah, dalam saat yang bersamaan ia mengklaim sedang puasa itu, ia tidak mampu mengendalikan, mengontrol lisannya dengan baik. Nah, kemarin saya uraikan bahwa
Islam itu diantara keindahannya memberikan pedoman berkehidupan pada seluruh bagian tubuh kita, sehingga memandu seluruh bagian tubuh ini untuk berperilaku mulia. Bahkan dimulai dari bagian terdalamnya rohani, kemudian ketika memberikan informasi kepada akal, akalnya pun dipandu bagaimana berpikir secara benar supaya akalnya sehat. Ya, karena itu nanti ada beberapa hal-hal yang dilarang untuk dikonsumsi karena bisa merusak akal. Ya, misalnya mirasantika, nanti ada ayat-ayat dalam Al-Quran petunjuk yang sangat tegas tentang larangan mirasantika, dibahasakan dengan khamar, disebut dengan khamar karena dia merusak akal. Ya, ma yakhmarul aqla, ya, ketika dia merusak kepada akal, mengurangi fungsi akal, ya, maka datang unsur keharaman-keharamannya. Demikian seterusnya. Nah, nanti juga bagusnya ruh ini secara spiritual supaya membentuk karakter moral, supaya baik jiwanya, ketika jiwanya sehat, moralnya juga bagus, secara intelektual bagus, nanti yang terakhir mengeksekusi keinginan hati, rohya, kemudian dikonstruksikan, diberikan arah oleh pikiran. Nah, ini yang mengeksekusinya itu bagian tubuh terluar, jismi, sehingga disebut dalam bahasa kita jasmani, segala hal yang terkait dengan jism, tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mata, telinga, lisan, terus tangan sampai ke kaki. Nah, di antara yang memiliki peran penting sebagai juru bicara hati, juru bicara pikiran, dengan juru tutur itu lisan. Di antara yang terpenting dari bagian tubuh ini. Karena itu, lisan mendapatkan perhatian yang sangat serius, baik dalam Al-Quran ataupun juga dalam penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW, karena perilaku lisan ini akan menentukan kehormatan seluruh bagian tubuh. Ya, jika kata-kata yang diungkapkan oleh lisan ini baik, maka keadaan dari kepala sampai kaki terhormat. Ya, orang memuliakan. Tapi jika yang keluar ini tidak baik, maka itu berpotensi meruntuhkan kehormatan pemilik jasad ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika bukan dirinya yang runtuh kehormatannya, orang lain yang hilang kehormatannya. Untuk itulah nanti ada perhatian yang sangat serius, termasuk dalam fungsi menunaikan ibadah Ramadan ini, dianggap sukses seseorang puasa ketika ia mampu mentransformasikan, merubah keadaan bagian tubuhnya itu menjadi lebih baik dari sebelum dia menunaikan puasa. Dan diantara yang dilatih menjadi baik itu lisannya. Nah, jadi bukan sekedar tahan lapar, tahan haus gitu kan, tapi bagaimana menahan lapar, menahan haus ini, memanage cara kita mengonsumsi makanan, minuman keseharian, syahwat, kan, dimanage dengan baik, dan dengan manajerial yang baik itu, manajemen yang bagus itu nanti bisa dipraktekkan pasca puasa sehingga digunakan sesuai dengan fungsi organnya. Apa sih fungsi telinga itu? Mendengar yang bagaimana yang harus didengar, bicara yang bagaimana yang harus dituturkan, kemana kaki ini mesti melangkah, diatur supaya jadi pribadi yang lebih bagus. Itulah disebutkan kenapa ada istilah kembali kepada fitrah, Idul Fitr. Ya, bukan hanya kembali makan yang sebelumnya tidak makan kita di awal, tapi menunjukkan juga kembali kepada asal fitrah, yaitu cenderung pada kebaikan, al-mail ilal haq. Ya, jadi manusia itu punya fitrah cenderung baik. Karena itu bila ada seseorang yang berbuat tidak baik, hatinya pasti menolak, karena dalam hati itu ada fitrah. Istafti qalbak, kata Nabi, kalau engkau sedang galau, kan, sedang bingung, tanyakan pada hatimu yang paling dalam untuk memperbaiki diri. Nah, di sini Nabi SAW menyampaikan siapa yang mengklaim dirinya sedang menunaikan puasa, tapi tak mampu mengendalikan lisannya, tak mampu mengontrol tuturnya. Ya, dia berkata yang tak pantas. Qaulaz zur itu kemarin saya pernah tegaskan, kata-kata yang kotor, termasuk kotor di sini jorok, ya. Ada kaitan dengan apakah pornografi atau tindakan porno aksi dengan lisannya dan sebagainya, atau juga kata-kata yang merendahkan, ya, kata-kata yang menghinakan, meruntuhkan kehormatan orang, atau juga kelihatannya lembut tapi menipu, ya kan? Ada kalangan-kalangan yang boleh jadi kata-katanya tersusun, sopan, rapi, tapi di dalamnya ada unsur penipuan, ada unsur perendahan, ya, ada unsur yang menghilangkan kehormatan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik, ya, tapi saya sangat kecewa
ketika ada kasus-kasus tertentu bahkan untuk menggunakan kejahatan tingkat tinggi, ya, extraordinary crime seperti korupsi, itu telah berani menggunakan istilah agama. Ya, uang zakatkah itu ataukah juga kodenya pengajian, itu hisabnya besar sekali di hadapan Allah itu karena menggunakan istilah agama untuk kemaksiatan yang kriminalnya tinggi sekali. Ya, mudah-mudahan dipandu untuk bertobat, mengembalikan hal-hal yang buruk dalam hidup itu sehingga semua kita masih berpeluang menjadi orang baik. Itu intinya. Nah, orang yang masih mengerjakan perbuatan itu wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka bagi Allah nggak penting puasanya itu. Ya, tidak penting, tidak bernilai ia meninggalkan makanan dan minumannya, lapar dan hausnya. Nah, intinya orang yang berbuat demikian, walaupun dia mengklaim menunaikan puasa, tapi lisannya kotor, ya, lisannya menghadirkan sesuatu yang tajam untuk meruntuhkan kehormatan orang lain atau merendahkan dirinya, menipu orang, maka tidak ada nilai bagi pahala puasanya. Ya, di kesempatan yang lain Nabi pernah menyampaikan, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, akan didapati orang yang mengklaim puasa itu tidak mendapati apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Nah, jadi intinya pada puasa itu ada pendidikan, pendidikan moral, pendidikan intelektual, pendidikan fisikal, dan semua saling terintegrasi. Jadi kalau ada yang mengklaim menunaikan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak masuk pada madrasah ini, ya, tempat waktu keadaan untuk lebih terdidik menjadi lebih baik, maka hakikatnya ia hanya pindah waktu makan minum aja. Ya, berpindah waktu bagaimana ia makan, bagaimana ia minum, bagaimana ia melampiaskan syahwat, ya, yang berpindah dari biasanya waktu A ke waktu B, tapi tidak punya esensi di dalamnya. Maka yang demikian Nabi mengatakan Allah tidak memberikan penilaian pada puasanya. Allah mengabaikan apa yang ia kerjakan. Nah, ini menjadi pengingat yang sangat penting, yang sangat kuat, kan? Dan jangan salah mengambil kesimpulan, karena boleh jadi setan akan berbisik, ya, ngapain puasa kalau begitu, kan? Kalau nggak ada nilainya, itu bisikan setan. Ya, hati-hati ya. Nah, itu was-was, itu provokasi yang sangat keliru. Ya, kesimpulan lebih bagusnya dalam mengkonstruksikan pikiran kita. Nah, kita justru berpuasa itu untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika kita berniat menunaikan puasa, maka niat itu diisi dengan komitmen untuk merubah diri menjadi lebih baik. Itulah hakikatnya puasa. Ya, karena itu kita mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhana, ya, hadhi sanati, misalnya imanan wa ihtisaba. Mengambil dari hadis man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Ya, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan dengan dasar keimanannya, ya, wahtisaba, dan keikhlasan karena Allah, supaya dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jadi ketika berniat saya pengen puasa esok hari di tahun ini supaya menjadi lebih baik, nah itu, ya, lakukan karena Allah. Kalau bisa begitu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ia berpotensi diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Nah, pengertiannya adalah ketika dosanya digugurkan, maka yang kotornya hilang, yang salahnya terhapus. Kalau salah sudah hilang, soleh muncul. Itu yang dimaksud transformasi dari perbuatan salah menjadi soleh. Ketika selesai puasa, kembalilah ia kepada fitrah. Nah, sekarang bagaimana kalau sekiranya ada orang memprovokasi sehingga lisan itu teruji dan ada potensi untuk merespon provokasi itu dengan hal-hal yang tidak baik? Bagaimana mengendalikannya? Jadi kalau tadi kita berkata hukum berkata kotor, itu tidak dibenarkan, ya, karena menghilangkan nilai puasa, menghilangkan pahala puasa. Ya, secara fisik kelihatan puasa, ya, tapi dalam tinjauan yang lain itu tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita ke subtopik yang ke-9. Babun hal yaqulu. Subtopik pembahasan tentang apakah kita mesti berkata inni shaimun idza syutim, aku sungguh sedang puasa, kalau ia diprovokasi, dicela, direndahkan. Nah, menyambung kepada subtopik yang ke-8 tadi, lisan ini mesti diatur, dijaga, dikontrol.
Apa yang harus diuraikan saat puasa? Karena pentingnya lisan ketika dilatih selama Ramadan, pasca Ramadan, lisan ini menjadi juru bicara yang baik. Ya kan? Nah, tokoh punya juru bicara, salah bicara, tokohnya salah. Nah, ini tubuh punya juru bicara, salah bicara, salah sebagian atau bahkan seluruh bagian tubuh kita. Lalu saat kemudian diprovokasi, dicela, dihina, direndahkan dan sebagainya, maka apa yang harus dilakukan? Hadis nomor 1904 menyambung pada yang tadi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-Imam al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Ibrahim ibnu Musa, akhbarana Hisham ibnu Yusuf, an ibni Jurayj qala, akhbarani Atha an Abi Salih az-Zayyat annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman sanadnya dulu ya. Nah, inilah keunggulan di dalam Islam, keistimewaan sekaligus kekuatan tertinggi yang meyakinkan kebenaran ajaran Islam, bahwa tidak ada ruang kreativitas dalam Islam terkait tuntunan ibadah, apalagi dalam akidah, ya kan? Semuanya terukur, teratur dan bisa dilacak. Benar nggak ini perkataan nabinya? Ya, terima dari siapa, sampai ke Nabi. Terus dicek siapa ini orangnya wujud nggak, ada nggak, hidupnya kapan. Itu bahkan ada ulama yang menulis kitab, mendokumentasikan nama-nama biografi orang-orang itu sampai dengan karakternya. Ya, ada kitab namanya Al-Jarh wa Ta'dil, ada kitab namanya Mizanul I'tidal. Ya, itu mengumpulkan orang-orang tadribur rawi, dikumpulkan orang-orang yang meriwayatkan informasi sampai ke Nabi ini. Jadi ahli-ahli hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kan? Imam Abu Daud, ada lagi Imam An-Nasai dan yang lain-lainnya, ketika menyebutkan saya menerima dari si fulan, itu ada ulama tertentu yang melacak keberadaan orang-orang ini, biografinya dicari sampai ke karakternya. Ya, apakah orang baik ataukah punya penyimpangan, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu sampai dihimpun dalam satu kitab untuk menjaga orisinalitas ajaran Islam, validitas kebenarannya, sekaligus kehormatan ajarannya. Jadi kalau ada sedikit kekurangan saja, itu nanti kualitas hadisnya turun. Kalau ada penyimpangan, langsung ditepikan. Ya, karena itu kita mengenal misalnya ada 5 syarat dalam ilmu hadis itu ya. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Ya, harus bersambung transmisi periwayatnya, disebut dengan sanad. Harus, jangan putus tuh. Kalau putus munqati', ya, putus tengah-tengah, mu'dal, nanti hukum hadisnya turun. Ya, dari sahih menjadi dhaif. Dhaif nanti dipecah lagi. Apakah ada penguat enggak? Kalau dhaif lemah, dhaif itu lemah. Ya, bisa karena lemah urutan tadi, nah, cari penguat, syahid namanya. Ada nggak yang meriwayatkan lagi, menemukan orangnya? Putus di tengah, cari. Kalau orang lain menemukan yang tengah itu ketemu, baru nanti naik statusnya. Jadi lebih kuat, ada syahidnya, ya, ada tabi'nya untuk diikutkan pada penguat. Tapi kalau yang lemah ingatannya, ya, sekarang titik 5 menit kemudian koma, turun hadis lagi, jadi hasan. Nanti cari penguat lagi. Nah, nanti ketika ada penguat, naik lagi jadi sahih ghairihi, ya kan? Nah, itu pun dipecah lagi oleh ulama. Kalau ada yang nggak bisa ditolerir, 3M, ya kan? Nah, ini ada mungkar, matruk, maudhu'. Nah, itu nggak bisa ditolerir. Ya, nah, nanti ada kualifikasi yang disusun untuk menjaga kehormatan agama supaya tidak ada celak. Ya, jangan-jangan orang mengklaim pantas berbuat yang nggak bagus. Nah, ini periwayat hadisnya nggak bagus. Nah, itu dijaga sejak dulu. Nah, ini tidak ditemukan dalam keyakinan manapun, ya, dan di Islam didapatkan itu untuk menjaga dan meyakinkan umat Islam kebenaran ajaran agama ini. Ya, itu diantara hal yang penting terkait sanad. Nah, tadi Imam Al-Bukhari menerima informasi ini dalam urutan sanad yang tadi saya sebutkan. Beliau menerima dari Ibrahim bin Musa. Ibrahim bin Musa mendapatkan kabar ini dari Hisham bin Yusuf. Hisham bin Yusuf mendapatkan dari Ibnu Jurayj. Beliau menyampaikan ini diterima dari Atha menerima dari Abi Salih Az-Zayyat. Beliau menerima informasi ini mendengar langsung dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, ya, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, punya kunyah Abu Hurairah, ya, digelari dengan satu gelar yang istimewa untuk beliau. Di pembahasan yang lalu sudah pernah saya uraikan, dan hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
3 tahun sebelum Nabi wafat, beliau masuk Islam dari Majusi, kemudian masuk ke Nasrani, ke Kristen, kemudian masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, merasa agak terlambat dibanding sahabat lain, maka beliau memutuskan untuk memanfaatkan sisa waktu hidupnya membersamai Nabi dengan memperbanyak belajar kepada Nabi. Nah, ini fikih untuk mu'allaf yang senang ilmu. Nah, Abu Hurairah itu radhiyallahu taala anhu itu senang ilmu. Jadi begitu masuk Islam, mu'allaf di awal memutuskan waktunya ingin dihabiskan membersamai kehidupan Nabi sehingga bisa melacak tuntunan Nabi secara utuh di sisa hidupnya. Maka 3 tahun membersamai Nabi, mengikuti Nabi kemana-mana, nunggu depan rumahnya, melihat jalannya bagaimana, kegiatannya seperti apa, kadang nanya, kadang mendengar, ya. Kemudian dari situ didoakan oleh Nabi, ya, dibentangkan. Kalau kita sorban itu, ya, imamah kepalanya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika digunakan kembali Nabi mendoakan supaya ingatannya kuat, ya, tidak lupa. Dan dari hadis-hadis itulah disampaikan pada sahabat yang lain, dikonfirmasi oleh yang lainnya, dituliskan, didokumentasikan, dan sampai kepada kita. Di antara yang mendokumentasikan itu Al-Imam Al-Bukhari. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Allah azza wa jalla, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi tentunya. Saya pernah jelaskan di pertemuan yang lalu perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis yang biasa. Ya, kalau Al-Quran semua lafaz dan makna dari Allah. Nabi nggak punya campur tangan. Nabi hanya menyampaikan kembali dengan lafaz yang sama, serupa dengan makna yang sama yang Allah ajarkan kepada beliau. Ya kan? Nah, kalau hadis qudsi itu maknanya, ya, dari Allah, kemudian lafadznya disampaikan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di lafadznya Nabi yang sampaikan, maknanya dibimbing oleh Allah dan dinisbatkan kepada Allah langsung, dinisbatkan kepada Allah langsung. Allah ini berfirman begini, kan? Lalu lafadznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk membedakan dengan Al-Quran, Al-Quran semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu lafadznya mengandung ibadah. Jadi kalau kita baca, setiap hurufnya punya nilai ibadah. Nah, kalau hadis berbeda, ya, diamalkan baru ada pahala. Dibaca dengan bacaan belajar itu ada pahalanya, tapi tidak seperti Al-Quran, setiap hurufnya mengandung pahala 10 kebaikan. Jelas, ya? Nah, kalau hadis biasa disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dibimbing oleh Allah, lafadznya disampaikan oleh Nabi, dijelaskan maknanya oleh Nabi. Jadi semua yang bersumber dari Nabi pada hakikatnya itu bimbingan dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu ada di Al-Quran surat An-Najm. Tidak menyampaikan beliau dari kepentingan pribadinya sallallahu alaihi wasallam, tapi dibimbing oleh Allah. Bimbingan dari Allah inilah yang dibagi kepada 3 bagian. Ada yang pedoman kehidupan, kurikulum langsung 114 surah, 30 juz, itulah Al-Quran. Makna dan lafadznya langsung dari Allah. Nabi tidak punya kewenangan sedikit pun, tidak punya hak sedikit pun, ya, untuk menambah, mengurangi, merubah. Semua terjaga dan Allah yang jaga langsung. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dengan keagunganku aku yang turunkan Al-Quran sebagai pengingat lewat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku yang berkomitmen menjaganya, ya, dengan sistem yang terukur. Karena itu rapi sampai sekarang. Ya, nggak ada kita temukan Al-Quran beda. Dimanapun dibaca sama, setiap hurufnya sama, tidak ada kekeliruan. Ya, semua terukur dengan sempurna. Nah, kemudian kualifikasi selanjutnya ada hadis, hadis dibagi 2, ada hadis qudsi dan hadis biasa, seperti yang tadi pernah saya uraikan. Apa yang disampaikan? Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Ya. Seluruh amal ibadah anak Adam, anak keturunan Adam. Ini ungkapan dari manusia. Jadi seluruh amalan manusia, besar, kecil, ya, apapun itu bentuknya, lahu, itu untuknya. Maksudnya di dalam konteks ini ulama memberikan penjelasan. Teman-teman, semua pekerjaan kita dalam penjelasan ulama pada hakikatnya kita mengerjakan untuk kepentingan kita sendiri. Pada hakikatnya yang mengontrol itu diri kita sendiri. Misal begini, kita kerjakan sholat 5 waktu dalam sehari, ya kan? Ketika kita kerjakan sholat itu kepentingannya kembali kepada kita, tanha 'anil fahsya wal munkar di dunia, dilipat gandakan pahala di akhirat.
menyempurnakan amal-amal yang kurang. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hal pertama yang dihisab di hari kiamat adalah salat. Nanti dicari amal-amal lain yang kurang disempurnakan oleh salat. Salat fardu kurang disempurnakan oleh yang sunnah. Jadi kembali kepada dirinya sendiri. Yang kedua, kontrolnya penunaian itu ada pada pribadi-pribadinya. Ya. Kadang-kadang ada yang salat lagi semangat salat, kadang-kadang ada yang pencitraan karena orang lain ada dia salat. Kalau atasan nggak ada, dia nggak sholat, ya kan? Nah, penuh pada pribadinya, ya dirinya saja. Ketika malas, dia malas, ya. Kalau lihat teman-teman jamaah, ikut jamaah, ya. Demikian. Nah, berbeda dengan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Komitmen yang dibangun saat puasa itu komitmennya garisnya kuat secara vertikal, hablum minallah. Jadi nggak peduli ada orang atau tidak. Kontrol kita dalam penunaian puasa itu terhubung langsung dengan Allah. Walaupun orang tidak ada yang melihat sedikit pun, satu pun, tapi puasa itu menjadikan diri kita karena tersambung dengan Allah, dikontrol langsung oleh Allah, itu yang menjadikan kita itu merasa nikmat berpuasa dan merasa benar menunaikan puasa. Contoh gampangnya begini. Orang ini berada di kamar sendirian. Tidak ada orang lain, tidak ada makhluk lain. Tapi dia tetap memutuskan untuk menahan lapar dan haus, tetap memutuskan puasa. Kenapa? Karena ada hubungan yang privat, ya, privasi dia dengan Allah. Dia tidak harus merasa ada orang mengawasi, karena ketika dia menunaikan puasa, dia merasa diawasi oleh Allah. Jadi hubungannya langsung keterhubungan dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud fa innahu li, karena ketika puasa engkau tunaikan, engkau membangun hubungan langsung denganku. Wa ana ajzi bihi, karena engkau bangun hubungan langsung denganku, tak peduli orang lihat atau tidak, tak peduli orang tahu atau tidak engkau puasa, ya kan? Engkau menjaga itu sampai engkau berbuka, maka aku yang memutuskan pahalanya. Nah, jadi kalau ibadah lain itu ada standarnya, sholat sekian, saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, baca Al-Quran sekian. Kalau puasa di atas standar itu. Ya, berdasarkan keikhlasan kita, bangunan hubungan kita yang baik dengan Allah, maka dengan dasar itulah pahala puasa diberikan. Baik ya. Nah, ini di antara yang menarik tentang puasa. Wasyamu junnatun, dan inti puasa itu junnah, menghadirkan perisai yang mencegah berbagai macam penyimpangan dari fungsi organ tubuh kita. Jadi ada jannah, ada junnah, ada jinnah, kan? Masing-masing dari jim, nun, dan ta marbutah, hurufnya sama. Asal maknanya sesuatu yang tersembunyi. Jadi kalau ada bahasa Arab dimulai dengan jim dan nun, itu nggak tampak artinya. Jin kenapa disebut jin? Karena tersembunyi, nggak nampak. Janin kenapa disebut janin? Karena tak nampak secara kasat mata. Ya. Kemudian jannah, surga. Kenapa disebut jannah? Karena tidak nampak sekarang dalam pandangan kita, nggak kelihatan. Nanti setelah pulang kembali pada Allah di akhirat, dihisab, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah insyaallah, amin. Baru terlihat. Ya. Jinnatun jamak dari kata jin, minal jinnati wan nas, para jin, kelompok jin. Junnatun, nah ini beda harokat ya, jannah, jinnah, junnah. Junnah itu perisai yang tak nampak. Nah, fungsi perisai itu kan melindungi, ya kan, menahan supaya sesuatu yang mengancam itu ya bisa kita protek, bisa kita halangi, tidak mengenai tubuh kita. Nah, puasa itu, nah ini bahasanya tinggi sekali di sini. Itu kalau benar dilakukan, dia membentuk perisai dalam diri kita yang menahan setiap segala serangan keburukan yang datang dari provokasi setan, yang tersembunyi dari kalangan jin, atau provokasi manusia, gitu kan, yang tampak dalam kehidupan. Itu punya kontrol dalam diri kita, ya, self control. Jadi punya kontrol diri, mampu mengendalikan. Puasa itu melatih itu. Karena itu ada orang mengatakan puasa itu intinya pengendalian diri. Nah, dalam mengendalikan itu butuh perisai kita, supaya hal-hal yang tidak baik itu bisa kita cegah, ya, tangkis, ditangkis sehingga yang baiknya yang keluar. Itu bahasa Arabnya disebut dengan junnah. Ya, asyamu junnatun, puasa itu hakikatnya membentuk perisai diri dari segala yang menyimpang. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Nah, jika engkau dalam hari sedang berpuasa,
Ya, untuk mendapatkan perisai itu, bagaimana caranya? Jika engkau dalam sehari saat berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata yang kotor, jangan berkata yang tak pantas. Nah ini rafath ini, teman-teman, uraian dari zur tadi ke atas yang subtopik ke-8. Kalau zur masih umum, rafath itu kata-kata yang jorok, yang kotor. Ya. Kemudian wala yashab, jangan suka teriak-teriak. Nah artinya kan, kalau disebutkan begini, maksudnya apa? Akan ada potensi ujian yang memantik seseorang merespon itu dengan kata-kata kotor. Ya, sedang puasa diprovokasi orang. Ya, lisannya nggak bicara, tapi tangannya bisa ngetik, kotor tulisannya. Ya, atau dalam kondisi diprovokasi sehingga berpotensi untuk mengeluarkan suara yang tidak penting, berteriak-teriak tidak ada makna. Bukan dalam konteks tegas dalam memimpin, bukan. Ya, bukan dalam konteks mengingatkan, karena kan ada perang Badar waktu itu, ya, untuk pertahanan ketika diserang, ya, masuk ke wilayah umat Islam diserang. Ya, Nabi dibimbing Allah coba buat pertahanan. Karena itu mempertahankan negara itu bagian dari syariat yang harus dipegang. Ya, bela bangsa, bela negara demi ketaatan kepada Allah, niatkan sebagai ibadah. Ya, karena itu bagi umat Islam mencintai negara itu, ya, itu bagian yang sangat penting, ya, dalam ajaran keagamaannya. Ya, jadi saya sering katakan umat Islam itu tak harus diajari bagaimana mencintai tanah air, karena ajaran agamanya sudah menegaskan tentang rasa cinta itu. Apalagi dalam konteks NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tidak perlu ditampilkan lagi misalnya, oh, harga mati NKRI ini. Bagi umat Islam itu sudah harga mati. Ya, menjaga harganya sampai wafat. Makanya dulu Hadratus Syekh itu ada resolusi jihad, kan? Terus ulama-ulama kita yang lain langsung praktek karena memang bagian dari ajaran agama. Ya. Nah, kita teruskan. Wala yashab. Nah, dalam konteks itu kan memobilisasi pasukan nggak mungkin lembut-lembut. Ayo cepat ke sini. Ayo semangat, gitu kan? Ayo lawan musuh, kan nggak mungkin. Ya, komando gini bergerak itu kan harus. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah bertengkar, berteriak-teriak nggak jelas, maki-maki orang, gitu kan? Kata-kata kotor, menipu. Nah, terus kalau itu berpotensi terjadi bagaimana? Fa in sabbahu ahadun, kalau tiba diprovokasi, dicela misalnya, ya, au qatalahu, atau diprovokasi untuk bertikai, bersengketa. Faliyaqul innimruun shaimun. Nah, maka katakan, saya sedang puasa, ya kan? Nah, di sini ada dua objeknya. Katakan pada pribadi, karena kan kita bicaranya tentang self control, kontrol diri kita. Katakan pada diri kita, ya, kamu sedang puasa. Tahan pada diri kita. Ada orang caci maki, katakan pada diri kita, kan sedang berlatih ini. Ya, adik, engkau sedang puasa. Tahan, tahan. Kontrol dirimu. Jangan respon dengan lisan yang tak baik. Ya, jangan respon kata-kata itu dengan makian, dengan cacian, bahkan dengan kadar yang lebih tinggi. Kamu sedang puasa. Ingat loh, kalau keluar kata-kata yang gak bagus, merendahkan dirimu, merendahkan orang lain, nilai puasamu berkurang, bahkan bisa hancur di hadapan Allah. Nah, itu maksudnya. Ya, wah, itu kalau sudah begitu kontrol emosinya bagus, setelah puasa dia lulus, digunakan dimanapun, itu pribadinya itu paripurna. Luar biasa, dia bisa mengontrol diri. Itu kan di antara kekuatan terhebat itu. Ya, orang hebat tuh orang yang mampu menempatkan dirinya dalam setiap situasi. Ketika dia mampu menempatkan diri, intinya mengontrol dirinya, adaptasinya cepat. Di posisi ini dia bisa bertindak demikian, posisi yang berbeda dia bisa bersikap demikian dan sebagainya. Wibawanya bagus. Nah, itulah keindahan dalam Islam, kontrol. Ya kan? Atau dalam kondisi yang dia lihat ini kondusif untuk diungkapkan, nah, dia katakan pada lawannya, ya, maaf, saya sedang berpuasa. Ya, kenapa saya katakan dengan sifat kalau kondusif? Kadang-kadang ada kondisi yang kurang kondusif ketika seseorang itu di puncak amarahnya, mendengar apapun salah. Jadi ada kondisi yang kalau kita bicara apapun salah kitanya, nyampaikan apapun salah. Ya, maaf, saya sedang puasa. Responnya muncul lagi. Emang kenapa? Sok soleh kamu, ini begini. Nah, itu kalau merasa tidak kondusif, maksud di hadis ini adalah maksud yang awal tadi, katakan pada dirimu. Dengan kamu sedang puasa, nggak perlu merespon begitu. Ya. Tapi kalau kita bisa ungkapkan, maaf, saya
tidak memiliki kekuatan dan potensi untuk merespon itu, dan hari ini sedang puasa. Terima kasih. Itu aja. Ya kan? Maaf, saya tidak tertarik mengomentari hal yang kurang baik itu karena hari ini kita sedang dilatih dalam puasa. Nah, kalimat-kalimat yang bagus. Ya, seringkali kita temukan misalnya video-video yang kurang bagus. Sekarang ini hoax bertebaran. Eranya demikian. Nabi pernah ingatkan jauh-jauh hari, itu kan. Ada provokasi, ada hoax, kadang-kadang dipancing ribut satu dengan yang lainnya. Ada yang sengaja bikin konten tertentu hanya untuk memancing ini ribut satu dengan yang lain, mengadu ini, mengadu itu, kadang-kadang pengen ditanggapi, kadang-kadang pengen viral. Nah, hal demikian boleh disampaikan. Maaf, saya tidak memiliki waktu untuk merespon itu, kita sedang berpuasa. Nah, itu boleh. Ya kan? Kalaupun muncul lagi ini itu, udah katakan pada diri kita, tidak layak untuk direspon. Nah, misal ya, itu gambarannya demikian. Ini hal yang lumrah kita dapati. Jadi kalaupun kita saat ini belajar, kita akan dapati ujian itu. Entah di rumah tangga, suami dan istri, ya? Ayah dengan anak, atau dengan ibu dan sebagainya. Kita sedang puasa nih. Nggak boleh itu yang tidak baik. Kemudian, faliyakul inni imru'un shaimun. Inni imru'un shaimun. Saya sedang puasa. Kalau ada orang yang bisa mengatakan demikian, komitmen demikian, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, maka Nabi SAW menguatkan dengan satu yang tinggi sekali, bersumpah dengan jiwanya. Ya, kalau kembali ke hadis qudsinya, dibimbing oleh Allah untuk bersumpah dengan jiwanya, ini kan tinggi sekali. Ya, Nabi itu kan shadiqul masduq, kata-katanya benar, dibenarkan oleh orang. Jadi kalau ada menemukan orang seperti ini masih bersumpah, bahkan mempertaruhkan jiwanya, ini berarti penting sekali. Kalau kebaikan berarti istimewa. Ada sosok ditokohkan. Cukup dengan dia bicara, kita dengar. Tapi dia bersumpah. Bahkan dengan jiwanya. Demi jiwa saya yang dalam genggaman Allah misalnya. Nah, ini Nabi, sosok termulia, terbaik. Paling teladan. Nomor 1 tingkat teladannya. Anda tanya AI aja sekarang, ditanya kok langsung jawabannya Nabi Muhammad. Ya kan? Dan bersumpah dengan jiwanya. La khulufu famis saimi. Apa yang dikatakan oleh beliau? Aku bersumpah bahwa bau mulut orang puasa itu atyabu indallahi min rihil miski, lebih wangi, lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan harumnya kasturi. Teman-teman, memahami ini itu tidak bisa dilepaskan dari konteks yang sebelumnya kita gali. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, ya, karena seringkali ada beberapa hadis yang kalimatnya dipenggal-penggal, ya, kemudian dijelaskan terpisah, sehingga cenderung ada bisa jadi pemahaman yang tidak utuh, ya. Bau mulut orang puasa diartikan nggak perlu gosok gigi, ya kan? Tahan terus sehingga terasa bau mulutnya, sehingga seringkali dibuat parodi itu. Dulu ada iklan-iklan seperti itu. Ya kan? Bau mulut orang puasa, nggak sikat gigi, nggak dibersihkan. Nah, ketika ditanya, kenapa kamu mulutnya tidak dibersihkan? Ya kan baunya lebih harum sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Nah, ya, ada pemahaman demikian tekstualnya. Tapi secara konteks maksudnya begini, orang yang bisa mengendalikan lisannya, kan ini sedang bicara pengendalian lisan, ya kan? Orang yang bisa mengontrol lisannya sebagai juru bicara bagian tubuhnya, sehingga penilaian terhadap seluruh bagian tubuhnya itu baik. Nah, orang yang seperti itu di hadapan Allah itu lisannya wangi. Orang yang bisa mengontrol lisan, tidak mudah mencela, tidak mudah menjelekkan, tidak mudah macam-macam. Dia jaga lisannya, itu harum di sisi Allah. Karena lisan punya amal soleh itulah yang menjadikan dia mewangi di hadapan Allah. Ya. Bahkan jika konteksnya di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan yang lisannya mewangi sebagai tanda dia sukses menjalani puasa. Ya, bahkan nanti diberikan pintu spesial namanya Ar-Rayyan. Sudah bangkitnya lisannya harum, kemudian diberikan sesuatu yang spesial dari pintu yang spesial namanya Ar-Rayyan. Nah, oleh karena itu dia punya sesuatu yang dibanggakan, bahagia dia, ya kan? Di dunia dia berhasil menjalani pelatihan puasa, di akhirat dimuliakan. Itulah yang menjadikan penutup hadis ini berkata demikian. Lis-shaimi, bagi orang yang benar puasanya. Nah, demikian terjemahkannya. Bagi orang yang benar puasanya, farhatan, dia akan merasakan dua kebahagiaan.
yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Allahu akbar. Ya, kalau seperti ini puasanya, dia mendapatkan dua kebahagiaan sejati. Yang pertama, kebahagiaan saat berbuka, senang. Ya, senangnya itu bisa dua hal. Senang secara fisikal, ya, ketika buka senang, udah buka tuh gembira banget tuh. Ya, rata-rata begitu kan. Belum minum aja dengar adzan sudah senang. Allahu akbar, buka, cepat buka dulu, gitu kan? Tapi ada yang lebih sejati dari itu, maksudnya apa? Dia bahagia karena dengan buka itu dia telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia telah membuka tabir kegelapan dirinya, membuka keburukan lisannya, membuka yang tidak baik dari tubuhnya, sehingga ketika diiringi dengan makanan pertama yang masuk ke dalam lisannya, ke dalam mulutnya, mulut sudah dalam keadaan baik. Ya, wa fariha idza laqiya rabbahu bisawmihi, dan dia gembira nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat menghadap Allah, bertemu dengan Rabbnya dengan membawa hasil dan pahala dari puasanya. Tadi itu bangkit dalam keadaan lisan yang mewangi, dihisab dalam keadaan yang baik, disambut di pintu Ar-Rayyan, kan inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan, di dalam surga itu ada pintu khusus spesial namanya Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang puasa, kan fanadal munadi ayna shaimun, maka malaikat yang penjaganya menyeru khusus untuk ahli puasa, mana yang ahli puasa, masuk fa idza dakhaluhu ughliqa, ketika semua masuk ughliqa, tutup semua, rapat. Nah, inilah teman-teman materi di hari ini yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, nomor hadis 1151. Jadi ini dua kitab sahih membahas ini. Intinya adalah puasa mengantarkan kita pada kebaikan. Puasa mengantarkan kita pada kemuliaan. Puasa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang di hari yang ke-6 ini tinggal dicek ada perubahan nggak. Nah, kalau sudah berubah, ukurannya jangan lihat orang ya, pribadi kita aja. Kalau sudah berubah, alhamdulillah, insya Allah ada keberhasilan di puasa itu. Tinggal terus ditingkatkan. Kalau belum berubah, nah, maka diingatkan oleh Allah setidaknya melalui materi ini supaya kita semakin meningkatkan kualitas puasa kita. Tentu saling mendoakan. Saya juga minta doanya, mudah-mudahan dalam menunaikan puasa ini semua kita berhasil mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teman-teman, kita bersambung kembali di pertemuan berikutnya esok hari. Semoga Allah berikan waktu yang lapang, cara membahas yang benar, memahami yang benar, dan kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan seluruh kehidupan kita, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia, hidupnya diberkahi, semua orang mendapatkan hidayah ya Allah, jadi lebih baik. Yang diuji oleh Allah, insya Allah diringankan ujiannya, diberikan hikmah di balik ujian-ujian itu, ya, hikmah-hikmah besar. Ini ada musibah-musibah banjir beberapa tempat. Mudah-mudahan hikmah terbesarnya bagi pemangku kebijakan, kedudukan mengevaluasi lagi, ya, dan mengevaluasi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar supaya betul-betul bisa ditata, betul-betul bisa dimanage dengan baik sehingga potensi serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sedangkan bagi yang diuji, ya kita sama juga diuji teman-teman. Yang pertama bersabar, bersabar itu bukan diam. Bersabar itu menerima dulu bahwa kita yang teruji, kemudian kita coba menghadapi itu dengan semangat, memperbaiki. Insya Allah dengan sikap itu Allah kirimkan hal-hal terbaik yang mungkin gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang pasti kita semua saling mendukung, yang jauh mendoakan, yang dekat saling bersinergi, ya, yang dengan itu kita membangun kehidupan dengan bahagia. Jangan terlalu tegang, ya, harus ada rileks, tenang, tapi juga jangan tuh dianggap gampang berbuat maksiat, apalagi sekarang bulan Ramadan, ya. Kita saling mensupport untuk lebih baik dari sebelumnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.